Shalom saudari semua, kita ikutin kembali pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema yang masih sama, pemulihan hidup seutuhnya, diambil dari Nehemia, dan kita hari ini belajar tentang gerbang lebak ataupun lembah. Kita lanjut aja saudari-saudari bahwa gerbang lebak ini ada di bawah sini setelah perjalanan dari gerbang lama ke lembang lebak ini cukup jauh. Anda melihat bahwa setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, maka kita pun juga akan melalui suatu proses di mana pola pikir kita dimurnikan, cara kita melihat dimurnikan, saudari. Yuk kita melihat apa yang terjadi di sini. Oke, ketika Nehemia memulai untuk misinya membangun tembok Yerusalem, saudari, dia itu mulai ketika dari Nehemia 2 ayat 11 sampai 15, saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya. Setelah Nehemia sampai di Yerusalem, dia beristirahat 3 hari, dia nggak memberitakan siapapun bahwa Allah memberi ilham untuk membangun kembali kota Yerusalem. Besoknya malam-malam, dia bangun mengajak beberapa teman keluar kota dengan keledai. Dia tidak membawa apa-apa. Hari masih malam ketika mereka meninggalkan kota melalui pintu gerbang lembah. Jadi awal daripada survei daripada Nehemia ketika membangun tembok Yerusalem adalah melalui pintu gerbang lembah. Ya, saudara-saudari, awal kita juga dipulihkan kadang-kadang adalah saat kita ada di lembah. Nah, kemudian mereka menuju ke selatan ke pintu gerbang sampah. Tadi gambar Anda melihat melalui mata air naga. Ada mata air naga, agak aneh tetapi tentu mempunyai maksud, ya. Dalam perjalanan itu aku memeriksa kerusakan dan kulihat pula pintu-pintu gerbang telah habis dimakan api. Kemudian ke timur, ke atas ya, terus ke utara, pintu gerbang air mancur dan kolam raja. Tetapi di situ tidak ada tempat berjalan untuk keledai yang kukendarai karena terlalu banyak reruntuhan. Jadi turun ke lembah Kidron. Perjalanan pada malam itu sambil memeriksa tembok kota. Setelah itu kembali ke pintu gerbang lembah. Apa yang mau disampaikan di sini, saudari? Anda melihat di sini adalah Anda melihat suatu pola yang mirip dengan apa yang terjadi ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Nehemia memasuki Yerusalem mengikuti pola, bukan jalurnya ya, tetapi polanya. Nah, polanya Anda akan melihat di Matius 21 ketika Yesus masuk Yerusalem, dia dilulukan, tetapi kemudian yang terjadi adalah kalau Anda baca firman Tuhan di situ, kemudian sudah dia masuk Yerusalem, dia membersihkan bait Allah. Kemudian dia mengutuk pohon ara. Kemudian di situ dipertanyakan otoritas dia. Atas dasar apa kamu melakukan ini? Saudara, kalau Anda melihat di sini sebenarnya ada gambaran-gambaran apa yang terjadi, ya. Anda melihat di sini dia masuk dari pintu gerbang lembah, kemudian berjalan ke pintu gerbang sampah, melalui mata air naga sampai mata air mancur, pintu gerbang air mancur dan kolam raja. Pintu gerbang sampah bicara dia membersihkan sampah-sampah di bait Allah, ya. Nah, pintu mata air naga ketika dia mengutuk pohon ara, ini adalah sesuatu yang datang daripada si jahat, ya. Kemudian ketika bicara tentang pintu gerbang air mancur dan kolam raja, itu bicara Roh Kudus dan otoritas. Raja berhubungan dengan otoritas. Disitulah, ya, ini polanya Anda melihat sama. Kenapa saya mau sampaikan ini? Karena untuk memperlihatkan bahwa dengan ini kalau Anda melihat, dari zaman Nehemia yang beratus-ratus tahun, saudara, ya, bahkan mungkin ribu, ya, ini Tuhan sudah pegang kendali. Jadi dengan kata lain, Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu dan punya rencana. Segala sesuatu dia punya rencana, ya, termasuk dia punya rencana atas hidup kita. Sehingga saya mau katakan, ketika keadaan Anda pun saat ini mungkin kurang baik, yang tidak baik itu bukan datang dari Tuhan, tetapi dia tetap pegang kendali dan tetap punya rencana atas hidup kita kalau kita mau mengikuti dia, mau dibangun kembali. Ya, syaratnya mau dibangun. Ada orang bilang, ya Tuhan, kalau kau pegang kendali, kau punya rencana, jadikan rencanamu. Ya, tetapi Tuhan butuh Anda ikut campur dalam pembangunan Anda mau dibangun. Oke? Ya, inilah. Dan sekarang kita ngelihat bagaimana membangunnya itu. Beberapa minggu lalu kita ngelihat bagaimana kita membangunnya karena perlu ikut campur dari semua orang ataupun semua aspek hidup kita ini. Sekarang kita ngelihat keadaan-keadaan di pintu gerbang lembah ataupun di sepanjang gerbang ataupun tembok, ya, yang menuju ke lembah ini, ya. Ini Anda ngelihat ada kata-kata yang menarik karena saya mau kasih unjuk kepada Anda bahwa dikatakan dia tidak memberitahukan siapapun juga. Ya, saudara, ini dengan kata lain tidak ada yang mengerti.
Bukankah ketika kita ada di lembah, ya, banyak orang ataupun kita merasa nggak ada orang yang ngerti keadaan kita hari-hari ini. Amin. Ya, inilah seolah-olah ketika Nehemia mengatakan dia nggak beritahukan siapapun juga, nggak ada yang ngerti, nggak ada yang tahu. Kemudian dia berjalan malam-malam bicara diliputi kegelapan. Ketika kita di lembah, yang kita ngelihat banyaknya adalah bayangan kegelapan, ya, awan kelabu terus. Dia tidak membawa hewan tunggangan yang lain. Artinya dia hanya punya keledai. Yesus masuk juga dengan menunggangi keledai, saudara. Tetapi di sini ditekankan tidak membawa tunggangan lain. Dengan kata lain, tidak memiliki banyak. Ketika kita di lembah, kita merasa nggak memiliki banyak. Bukan hanya uang, tetapi kadang nggak memiliki banyak kekuatan lagi. Nggak memiliki harapan lagi. Nggak memiliki lagi juga semangat. Nggak memiliki lagi hikmat. Mengerti caranya bagaimana. Saudara, apapun juga, Anda nggak memiliki sesuatu yang berlebihan, bahkan sepertinya nggak ada. Ketika Anda itu datang melalui pintu gerbang lembah, ya, terus ketika Anda berjalan terus, yang Anda temukan adalah kemudian terlalu banyak reruntuhan. Artinya apa? Keadaan sudah berantakan, hancur sekali, sampai nggak bisa dilewati lagi. Ya. Dan terakhir adalah Anda balik lagi ke pintu gerbang lembah. Artinya dari lembah kepada lembah. Anda ngelihat kok dari masalah masuk lagi ke masalah. Dan inilah keadaan kita di lembah. Ya. Tetapi walaupun kita di lembah, sama seperti apa yang diperlihatkan oleh Nehemia 2 tadi, ya, disitulah Tuhan tetap mau membangun hidup kita. Apapun keadaan Anda di sini, mungkin penyebabnya Anda sendiri, ataupun penyebabnya orang lain, ataupun keadaan, apapun penyebabnya, pasti bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan pegang kendali. Tuhan tetap mau membangun hidup kita, walaupun keadaan Anda bagaimanapun juga. Kemudian juga, lembah adalah tempat kita merendahkan diri, sehingga dapat ditinggikan Tuhan. Saudara-saudari, di lembahlah kita belajar untuk merendahkan diri, untuk mengakui kekuasaan Tuhan, untuk berharap sama Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 6 kita sudah melihat bahwa ini adalah salah satu prinsip dari kerajaan Allah. Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Pada waktunya, saudara. Kadang kita nggak tahu, tetapi kita butuh kekuatan di lembah itu. Dan juga butuh tuntunan. Untuk apa? Kita merendahkan diri. Saya mau diubahkan. Saya mau mengubahkan karakter-karakter saya, pola pikir saya mau dinasehati. Seperti kayak begitu, saudara-saudari. Amin. Dan itulah di lembahnya. Yuk kita lanjut aja, kemudian ya, apa yang terjadi di sini, saudara. Nah, saya mau kasih unjuk Anda dari gerbang lama minggu lalu ini ya, untuk berjalan ke gerbang lembah, mereka memperbaiki tembok ini, ya. Kita masuk juga dalam hal ini juga. Dan sepanjang tembok ini adalah tembok lebar. Disebut juga tembok Rahab. Dan di sini ada menara perapian, ya. Di sini lembah Hinom, ya. Nah, ini lembah, ini pintunya. Tapi mereka bukan hanya betulin pintunya aja, tembok-temboknya juga. Nah, apa sih maknanya di sini? Ya, perjalanan hidup orang percaya akan melalui hal ini menuju ke lembah. Ini semua menurun, saudara. Ini akhirnya di sinilah lembah. Ya, di sini tinggi, tempat yang tinggi. Lalu menurun. Ketika Anda terima Yesus, wow, luar biasa. Anda dipulihkan dari kutuk Anda luar biasa. Anda kemudian diperkenalkan kepada firman Tuhan. Lalu kemudian terjadilah perjalanan. Kesini bukan perjalanan secara fisik ataupun juga secara kehidupan Anda bukan, tetapi saudara, ini perjalanan di mana proses Anda mengenal Tuhan, saudara. Ya, melalui tembok lebar Rahab. Maknanya apa? Ya, maknanya tembok lebar atau disebut juga tembok Rahab, ya. Ini maknanya. Anda tahu Rahab kan? Rahab adalah pelacurnya ketika di zaman Yosua, dia adalah penduduk Yeriko, tetapi kemudian dia pro kepada orang Israel, gitu. Dan akhirnya hanya dia dan sekeluarga diselamatkan. Sehingga apa? Rahab mempunyai masa lalu yang adalah aib. Saudara-saudari, ketika Anda berjalan mengenal firman Tuhan, lalu Anda mulai menyadari lewat firman itu, Anda tertemplak. Waduh, saya orang yang gak beres, gak benar. Dan mungkin juga, kemudian juga kehendak-kehendak kita masih gak beres juga. Sehingga Anda merasa, wow, memalukan sekali. Ataupun saya sangat gak layak, saudara-saudari. Ya. Kemudian juga Rahab, kalau dia gak layak, masa lalu aib, apa yang dibutuhkan? Inilah yang terjadi di
lembah ini, saudara. Ya, yang dibutuhkan ketika Anda punya masa lalu aib, punya kesalahan, punya dosa adalah kasih karunia Tuhan aja yang mengangkat kita. Karena apalagi yang bisa dibanggakan, apalagi yang bisa dipakai. Orang dulu kayak misalkan Rahab, dia adalah pelacur. Apa yang dia bisa banggakan, apa yang dia bisa gunakan untuk menarik kehidupan dia menjadi baik? Gak ada, hanya kasih karunia Tuhan. Makanya Rahab itu bersandar, berharap kepada Allahnya orang Israel, yang dikatakan adalah murah hati, penuh kasih karunia, saudari. Kemudian juga Rahab, saudara-saudari, nggak bisa membangun hidupnya berdasarkan apa yang telah dilakukannya. Ya, saudara, orang bilang, oh dia menyelamatkan orang Israel, pengintainya, sehingga dia nggak dibantai. Oke, dia nggak dibantai, nggak dibunuh sama orang yang lain, tetapi apakah perbuatannya itu akan membuat hidup dia bisa menjadi baik? Berarti secara manusiawi enggak, saudara. Ya, saudara-saudari, enggak. Kenapa? Manusia selalu mengingat, melekatkan sesuatu pada sesuatu yang negatif banyak sekali. Ya. Nah, sehingga ketika pun dia mau berlaku baik, tetapi aib yang dulu tetap kadang masih diingat oleh manusia. Sehingga kalau dia pun mau memulai bersama dengan bangsa Israel, mungkin ada terdengarlah ya kabar-kabar negatif, suara-suara sumbang. Nah, ini dia. Bagaimana dia bisa bangun hidupnya dengan hal-hal kayak begituan, walaupun dia telah menyelamatkan pengintai itu, jasanya besar sekali. Nah, saya percaya yang membuat dia diubahkan adalah bukan karena perbuatan kebenarannya sendiri, tetapi karena dia menikah pada akhirnya. Salmon, salah satu ketua, pemimpin di Laskar Israel, menikahi Rahab. Dalam Matius 1 ayat 5-6 ditulis itu ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Jadi membuat Rahab dia diangkat posisinya adalah karena dia menikah dengan Salmon. Saudara-saudari, yang membuat kita berarti bukan apa yang kita bisa lakukan, ya apa yang saya telah perbuat, jasa-jasa saya, tetapi karena kita telah menjadi anak-anak Allah. Amin. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Akhirnya Rahab, Boas inilah anak dari Salmon, dan Rahab memperanakan Obed, kemudian memperanakan Isai memperanakan Daud. Daud adalah ya nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Amin. Jadi Anda ngelihat, tembok lebar adalah membuat Anda menyadari kita butuh kasih karunia. Tembok lebar adalah menyadari bahwa saya nggak bisa pakai self-righteousness, kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri sebagus apapun juga nggak akan membuat kita jadi tambah layak, ataupun membuat kita bisa membangun hidup kita jadi beres, jadi benar. Hanya pakai kemurahan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan. Salmon menikahi Rahab. Inilah yang buat Rahab statusnya naik. Bukan karena perbuatannya, tapi karena dia adalah istri salah satu ya pemimpin penting orang Israel. Amin, saudari. Kemudian sudah itu ada menara perapian. Menara perapian bicara apa sih? Anda sudah jelas lah kalau menara perapian ya, bicara memurnikan. Alkitab ketika bicara tentang api, Anda ngelihat ya seperti pengrajin perak, penjahit tembikar, mereka menggunakan api untuk memurnikan, membentuk. Jadi kalau tembikar dari lembek sudah dibentuk, harus dipanaskan dulu supaya terbentuk benar. Ya, kembali juga kalau perak pun sama, dimurnikan, dipanasin, baru yang murni keluar. Jadi ketika Anda berjalan di dalam lembah, ya, dan memang Tuhan kadang izinkan saudara-saudari dan kehidupan di dunia, pastilah kita menghadapi masalah ataupun keadaan ketika kita ada di lembah. Tetapi jangan ngelihat dengan cara dunia. Cara Tuhan ketika kita melihat di lembah adalah kita belajar mempercayakan pada kasih karunia. Kita belajar untuk menyatakan bukan kebenaran saya sendiri. Kemudian kita juga melihat bahwa ketika di lembah ini ada menara perapian, artinya akhirnya adalah di keadaan lembah ini kita bisa melihat siapa diri kita. Bukan sesuatu yang buruk kadang, tapi Anda bisa menemukan, saya orang yang mudah khawatir mungkin, saya orang yang mudah tergoda mungkin, atau saya adalah orang yang pemarah. Di sini Anda tahu karena lewat keadaan kita, ketidakmurnian kita, ketidakberesan kita, timbul masalah. Ya, Anda mungkin menemukan saya orang yang malas ya rupanya.
orang lain begitu rajin, saya malas gitu. Misalkan kayak begitu, saudara. Saya nggak menyindir semua orang, tapi semua orang punya ya ketidakmurnian. Saya pun begitu banyak ketidakmurniannya, tetapi disinilah kita akan melihat, saudara, di lembah kita akan melihat ya ketidakmurnian ini. Dan saudara, di perapian ini yang kita butuhkan adalah tangan Tuhan. Sama seperti ya pengrajin tembikar, pembuat penjunan ya, kemudian juga yang memurnikan perak, tangannya lah yang menentukan ya pemanasannya ini tepat dan menghasilkan yang baik. Kita di sinilah kita harus mempercayakan tangan Tuhan melindungi dan menuntun kita, karena banyak sekali hal-hal yang kita lakukan menyebabkan hal yang tidak baik. Kita minta Tuhan melindungi, dan juga ketika di sini juga hal-hal yang serangan-serangan bisa datang, dan Tuhan kita harus percayakan Tuhan untuk melindungi. Dan bukan hanya melindungi, banyak orang percaya kita ini kadang-kadang hanya menekankan Tuhan lindungi kami, tetapi nggak mau dituntun. Banyak sekali orang minta dilindungi, tetapi dia berjalan kepada hal yang berbahaya. Anda mau dilindungi, tapi juga mintalah untuk dituntun. Ya. Jangan menjadi orang yang bebal. Ya. Minta dilindungin kayak anak kecil, tetapi tetap berbuat yang gak beres. Jangan dong. Ya. Nah, Anda melihat di sini yang menarik juga bahwa di gerbang lama ini, dari dalam Nehemia 3 ayat 13 dikatakan gerbang lebak ya. Lebak itu lembah, saudara. Nggak tahu kenapa lebak. Apakah itu bahasa Indonesia, ejaan lama? Saya nggak tahu, tetapi Anda sudah tahu ya, lebak itu lembah. Ini diperbaiki oleh Hanum dan penduduk Sanoah. Ya, mereka kembali membangun pintu-pintunya dengan pengancing, palang-palangnya, jadi ada kuncinya. Tembok-temboknya juga, ya, 1000 hasta, ini cukup panjang, saudara, sampai pintu gerbang sampah. Menarik bahwa arti yang membangun ini hanya disebut dua orang, dua nama, ya, saudara, satu Hanum, satu penduduk. Hanum itu kayak Hana, saudara, adalah perkenanan. Kemudian Sanoa, saudara, Sanoa adalah tertolak, ditolak. Kenapa ada penduduk Sanoa? Saya nggak ngerti, tapi karena Tuhan punya kekuatan, kuasa untuk mengatur segala sesuatu, untuk menyatakan maksudnya, saudari. Saya katakan bahwa ini adalah suatu hal revelation, karena Tuhan tuh menaruh lewat hal-hal yang dia tahu di firman Tuhan. Nama-nama pun membawa makna tujuan Tuhan. Ya. Nah, apa maknanya di sini? Anda ngelihat di sini bahwa di gerbang lembah ada perkenanan, ada pun juga tertolak. Kapan perkenanan? Anda butuh perkenanan ketika Anda di tembok lebar. Amin. Dan menara perapian, mungkin ketika Anda ditolak sama orang, tertolak, ataupun Anda sendiri menolak diri Anda karena merasa diri Anda itu bermasalah, nggak layak. Saudara, ini dia, sama ya. Disinilah Anda menemukan itu, dan disinilah Anda membutuhkan. Ketika perkenanan datang, ya di tembok lebar, ketika ya Anda butuh perkenanan, mintalah kasih karunia Tuhan. Jangan pakai kebenaran diri sendiri. Tuhan, bukankah saya sudah melayani, bukankah saya sudah menyembah Engkau? Saudara, kita menyembah karena Allah layak disembah. Kita melayani karena Allah layak dilayani, kita yang diberkatin. Tetapi perkenanan Tuhan datang karena kasih karunia-Nya semata-mata. Dan ketika Anda merasa ada di menara perapian, ditolak, ya, percayakan tangan Tuhan aja melindungi dan menuntun kita. Amin, saudara-saudari. Ya. Oke, kita ngelihat terakhir ini. Saudara, kalau Anda ngelihat apa sih yang saya harus lakukan di lembah? Saudara, Anda tertarik ya? Maksudnya semua orang terkenal ataupun tahu tentang Mazmur 23, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tapi Anda tahu nggak, ini berbicara Tuhan adalah gembalaku, kita adalah domba. Dan di mana domba itu dapat ketenangan, dapat tempat berbaring, rumput hijau? Saudara tahu, di lembah. Ini adalah Mazmur ketika di lembah, saudara, bukan ketika kita di tempat tinggi, tapi di lembah. Dari sini kita bisa melihat ya, sikap hati kita atau apa yang kita lakukan ketika kita ada di lembah. Ya. Jadi Anda bayangkan ketika kita di lembah, kita ngomong tentang Mazmur 23. Ya, Mazmur 23, ia membaringkan aku. Ini bicara belajar bersandar sama Tuhan. Ini apa yang cara saya mengungkapkannya. Anda bisa mengungkapkannya, bisa mengupasnya lagi, minta tuntunan Roh Kudus. Ya, di lembah saya belajar untuk bersandar sama Tuhan.
bukan pada manusia, bukan pada keadaan. Di lembah saya belajar, dia membimbing aku, saya belajar berjalan sama Tuhan. Dia membimbing ke air tenang, saya belajar untuk menenangkan jiwa. Ini cara saya, Anda bisa mungkin juga dapat penyikapan yang lain, ya. Terus ia menuntun aku di jalan yang benar. Anda belajar kenal jalan Tuhan. Karena kadang-kadang kita ada di lembah karena kebodohan kita. Ambil jalan seenaknya aja, ya. Kemudian, ya, oleh karena namanya, ya, Anda mesti belajar nama Tuhan. Nama Tuhan itu arti pribadi Tuhan. Anda belajar untuk tidak mudah takut, khawatir, walaupun Anda ada dalam kekelaman, ada di tempat bahaya. Sebab apa? Ada tongkat gada, ada perlindungan, ada tuntunan Tuhan. Ya. Kemudian juga Anda ngelihat, ya, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi arti apa? Ada pemeliharaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan, saudara. Mengurapi aku dengan minyak, kepalaku penuh melimpah. Ada otoritas, ada favor Tuhan, ya. Ada favor Tuhan, ada perkenanan Tuhan, ada otoritas Tuhan. Disinilah kebajikan kemurahan belaka mengikuti aku. Ini Anda perlu percaya. Anda perlu iman untuk percaya bahwa kemurahan dan kebaikan tetap mengikuti kita walaupun di lembah. Tapi bentuknya mungkin gak seperti yang kita bayangkan dengan pola dunia. Anda harus mengenal jalan Tuhan. Kadang kebaikan adalah Anda kembali ke jalan Tuhan. Anda kembali berdamai dengan orang-orang di sekeliling Anda mungkin, ya. Ya, seumur hidupku, ya, ini dia. Ya, Anda belajar. Buat saya adalah seumur hidup kita bukan Anda tahu bahwa seumur hidup kita itu waktu yang panjang. Dengan kata lain, artinya Anda siap aja tunggu waktu Tuhan. Percaya waktu Tuhan. Kan ketika kita merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Ia akan meninggikan kita pada waktunya. Aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, banyak orang nggak melihat makna ini. Kenapa? Karena kita nggak terlalu menginginkan Tuhan. Kita lebih menginginkan hal yang dunia daripada Tuhan. Saudara-saudari, inilah yang kita butuhkan. Belajar menginginkan Tuhan di lembah. Kita bukan minta Tuhan supaya aku cepat keluar dari masalah ini. Tetapi saudara, Anda keluar, kemudian Anda nggak diubahkan, Anda nggak belajar, Anda nggak menginginkan Tuhan, Anda akan masuk ke lembah lagi. Bahkan mungkin yang ke lebih dalam, saudara-saudari. Nggak bisa, saudari. Yuk, hari-hari ini, apapun keadaan kita yang kita hadapi, mungkin kita merasa kita udah paling lembah yang paling dalam. Saudara, Anda nggak sendiri. Semua orang, ini adalah perjalanan hidup orang percaya dipulihkan, tapi yang Tuhan mau pulihkan dalam Nehemia adalah pola pikir kita. Mulailah melihat dengan cara yang benar. Di lembah, kita melihat pada kita butuh kasih karunia. Karena kita nggak layak. Di lembah kita butuh tangan Tuhan untuk melindungi dan menuntun kita. Di lembah kita terpercaya ada perkenanan Tuhan. Amin. Dan ada perlindungan Tuhan, ada tangan Tuhan. Tapi sikap hati kita juga. Belajar kenal Tuhan, belajar percaya Tuhan, belajar bersandar pada Tuhan, belajar jangan takut. Ya, saudara, belajar menginginkan Tuhan. Banyak sekali. Renungkan semua itu. Anda pasti diberkatin. Karena kita bukan hanya sekedar tahu. Yuk kita praktekin. Dengan mengubah pola pikir kita. Karena kualitas hidup kita ditentukan oleh cara pikir kita, pola pikir kita. Amin. Itulah minggu ini yang kita bahas. Jika Anda ada pertanyaan, silakan Anda ajukan. Tuhan berkati kita semua.